Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru seputar tentang perkembangan CPNS dan PPG. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang formasi khusus pada perekrutan CPNS tahun 2021. Seperti apa formasi khusus pada CPNS 2021 dan apa saja syarat-syaratnya? Tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi seputar tentang formasi khusus pada CPNS tahun 2021. Formasi khusus untuk CPNS tahun 2021 dibagi menjadi 3 kelompok, sobat. Yang pertama, putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Jumlah formasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kelompok penyandang disabilitas dengan formasi minimal 2% dari jumlah formasi. Yang ketiga adalah kelompok diaspora. Jumlah formasinya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Baiklah sobat, akan saya jelaskan satu persatu dari 3 formasi khusus ini pada CPNS tahun 2021. Pertama, pada formasi khusus putra putri lulusan terbaik atau cum laude. Yang pertama, persyaratan untuk dikategorikan pada cum laude. Yang pertama, dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal strata 1 atau S1 dan bukan termasuk pada diploma 4. Jadi untuk diploma D1, D2, D3, D4 itu tidak masuk pada kategori cum laude karena memang dikhususkan untuk yang lulusan S1. Yang kedua, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari menteri yang dilakukan di SSC ASN Badan Kepegawaian Negara. Dan selanjutnya sobat akan dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi atau lembaga. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus memang diisyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Selanjutnya adalah calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A unggul dan program studi akreditasi A pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi nilainya harus dengan cum laude, harus dengan pujian. Lalu apa sebenarnya cum laude dan bagaimana standarisasinya? Cum laude berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan pujian. Adalah predikat yang diberikan pada ujian di perguruan tinggi. Ada beberapa predikat yang termasuk ke dalam cum laude, seperti makna cum laude yang berarti lulus dengan banyak pujian.
dan summa cum laude yang artinya lulus dengan pujian terbanyak. Memang setiap perguruan tinggi memiliki aturan yang berbeda-beda sobat mengenai standarisasi bagi lulusan yang berhak mendapatkan predikat cum laude. Secara umum, lulusan yang mendapatkan predikat summa cum laude memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,80 ke atas. Magna cum laude memiliki IPK 3,60 sampai 3,79. Sementara untuk cum laude memiliki IPK 3,40 sampai 3,59. Apakah Anda termasuk dari standarisasi nilai yang disebutkan barusan? Ya, mudah-mudahan adalah, karena saya yakin dari sekian putra-putra terbaik bangsa pasti ada yang mencapai IPK dengan predikat cum laude. Tetapi tidak hanya itu sobat, seperti yang disampaikan barusan bahwa harus lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A sekaligus juga prodi program studinya juga A. Jadi 2 syarat yang harus dipenuhi. Mengutip dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, ada 95 kampus ataupun institusi pendidikan tinggi se-Indonesia yang memiliki akreditasi A. Data ini dikeluarkan oleh BANPT yang merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada Akademi Akuntansi YKPN, ada juga Institut Sains dan Teknologi Akprin, Institut Teknologi 10 November atau ITS, Institut Teknologi Bandung ITB, ada juga Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya ada Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya yang masuk pada akreditasi A, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, ada juga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ada Universitas Jember juga, Universitas Muhammadiyah Malang, dan masih banyak kampus-kampus yang lain sobat yang sebenarnya sudah memiliki akreditasi A. Ada sekitar 95 kampus yang memang memiliki kualitas yang baik, terbaik lah. Yang jelas nanti pada pengambilan prodi juga, prodinya misalnya prodi bahasa Inggris. Jadi prodi bahasa Inggris itu harus A juga. Tidak hanya perguruan tingginya saja yang memiliki A, tapi harus program yang diambil Anda pada saat menjadi mahasiswa. Itu poin pentingnya. Selanjutnya, calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat juga mendaftar sobat pada formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya setara dengan pujian dan cum laude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bagi Anda yang lulusan dari Amerika,
Inggris, Australia, Malaysia ataupun yang lain bisa dikatakan cum laude jika ada surat keterangan yang menyatakan bahwa nilai Anda yang di waktu sekolah di luar negeri setara dengan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah jenis formasi yang kedua, formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi bagi yang berkebutuhan khusus memang diberikan hak istimewa dalam formasi khusus CPNS tahun 2021. Seperti apa ketentuannya? Yang pertama, bahwa pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasnya yang dilakukan berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari Menteri yang dilakukan di SSC ASN BKN. Dan selanjutnya sobat, juga dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi atau lembaga. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut bisa diisyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Dalam artian ada formasi yang bisa diambil oleh formasi umum dengan catatan memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Yang kedua, calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Jadi ada surat keterangan nanti yang harus dilampirkan oleh para calon pelamar masuk pada disabilitas yang mana. Karena misalnya pada tunanetra atau tunarungu ataupun pada disabilitas yang lain, itu dibuktikan dengan surat keterangan. Untuk usia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya maksimal 35 tahun pada saat melamar, kecuali untuk jabatan yang sebagaimana diatur pada Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2019 yang berusia setinggi-tingginya 40 tahun. Panitia penyelenggara instansi atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Semua media, semua fasilitas harus disesuaikan oleh panitia penyelenggara. Nanti pada pelaksanaan tes, baik itu mulai dari tes SKD sampai SKB yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari segi tempat duduk ataupun pelayanan yang lain, ini harus disesuaikan dengan keadaan mereka. Dan khusus bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, panitia penyelenggara atau BKN menyediakan petugas pendampingan saat pelaksanaan seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar, dan SKB pada seleksi kompetensi bidang. Untuk estimasi waktunya kurang lebih selama 120 menit atau 2 jam. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain selain formasi khusus disabilitas, maka tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum.
Selanjutnya, panitia penyelenggara wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya dengan metode tatap muka langsung maupun dengan video, dengan mencantumkan persyaratan pengiriman video keseharian pelamar dari penyandang disabilitas sebagai bahan untuk panitia melakukan verifikasi. Artinya harus benar-benar valid dan sesuai tentang formasi apa yang akan dipilih, yang disesuaikan dengan kedisabilitas para peserta masing-masing, karena memang berbeda, ada yang disabilitas si A, si B atau si C. Selanjutnya adalah formasi khusus bagi formasi diaspora. Formasi diaspora sendiri merupakan diperuntukkan bagi warga negara Indonesia atau WNI yang menetap di luar Indonesia. Mereka menetap di luar negeri misalnya, dan memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya, dengan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 tahun. Jadi untuk diaspora memang sangat banyak sekali sobat, para WNI yang bekerja di luar negeri seperti di Eropa maupun di Timur Tengah, yang memang mereka itu masih memiliki paspor Indonesia. Jadi pemerintah saat ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan pengabdian kepada negara ini. Ada beberapa ketentuan untuk formasi khusus untuk kategori diaspora dalam CPNS tahun 2021. Memang ini diperuntukkan khusus untuk jabatan peneliti, dosen, perekayasa, dan analis kebijakan. Jadi 4 profesi ini yang boleh untuk mendaftar untuk kategori diaspora. Untuk jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan paling rendah lulusan strata 2 atau S2. Sedangkan untuk jenis jabatan perekayasa dapat dilamar paling rendah lulusan strata 1 atau S1. Selanjutnya, pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari menteri. Untuk persyaratan, usia setinggi-tingginya atau maksimal 35 tahun pada saat pelamaran. Kecuali Anda memiliki kualifikasi strata 3 atau S3, umur maksimal 40 tahun, kecuali bagi pelamar jabatan analis kebijakan yang tidak boleh lebih dari 35 tahun. Ketentuan berikutnya adalah pelamar tidak sedang menempuh postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi bukan yang diaspora tidak boleh menempuh pendidikan doktor yang pembiayaan pendidikannya dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah. Demikianlah sobat formasi khusus untuk CPNS tahun 2021. Segera persiapkan diri Anda jika masuk pada 3 kategori tersebut. Mudah-mudahan tahun ini Anda bisa menjadi ASN. Amin. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.